asap rokokmu adalah racun bagi orang di sekitarmu. Itu cukup untuk mengingatkan perokok pasif pada saat Pak Zukar lagi nongkrong atau hangout. Hati-hati. Kalau teman boleh. Boleh. Iya, boleh ya. Boleh. Kalau atasan berempang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sehat? Jumpa lagi dengan kami di podcast Bongen. Podcastnya Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin. Kali ini saya Zukar SKM MSI akan memandu sobat sehat dengan ngobrol santai atau bincang-bincang seputar permasalahan kesehatan. Dan pada saat ini kita akan mengambil tema hidup sehat tanpa rokok. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan tamu atau narasumber yang membidangi tentang hidup sehat tanpa rokok ini, yakni Bapak Epi SKM MSI. Beliau adalah subkoordinator kelompok substansi P2PTM Keswa dan Nabza Dinas Kabupaten Musi Banyuasin. Yuk, langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Apa kabar Pak Epi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Pak Epi sebelum kita lanjut dengan ngobrol-ngobrol santai dan bincang-bincang sehat kita pada hari ini. Oke, terima kasih Pak Zukar sebagai host. Perkenalkan, nama saya Epi SKM MSI. Saya sebagai subkoordinator P2PTM Keswa dan Nabza. Jadi di sini mengangkat tema tentang upaya berhenti merokok ya Pak Zukar. Upaya hidup sehat tanpa rokok. Hidup sehat tanpa rokok. Oh gitu. Di sini Pak Epi, ini ruangan podcast ini ruangan Aji Nyali. Gimana rasanya setelah masuk ini? Alhamdulillah, untuk saat ini keadaan sehat. Sehat. Dan walaupun agak gemetar dikit. Sebenarnya ini Pak Epi, rasanya begitu menggoda. Kalau di rokok ini, kalau tidak salah ada pepatah atau slogan mereknya pria punya selera, ya benar Pak. Dan itu sudah menjadi ciri khas. Nah, kalau di sini podcast Dinas Kabupaten Musi Banyuasin punya selera. Nah, jadi selera kita pada saat ini mungkin di luar selera kita masih nyaman. Ketika masuk ini rasa demam panggungnya dapat di sini Pak Epi. Betul Pak Zukar. Baik, kita kembali ke tema Pak Epi. Tadi sesuai dengan tema kita hidup sehat tanpa rokok. Nah, sementara ini Pak Epi ya, kalau kita dilihat di masyarakat hampir 70% kali masyarakat Indonesia ini, mungkin bahkan dunia hampir 70% masyarakat ini merokok. Tentu saja kalau kita katakan berbahaya, kenapa masyarakat atau manusia ini masih mengkonsumsi rokok? Atau kalau dunia mengatakan berbahaya sekali, sementara Indonesia pun masih membuka pabrik-pabrik rokok. Nah, kalau memang berbahaya, kenapa tidak ditutup sekarang saja ditutup? Karena ini kan namanya berbahaya. Nah, mungkin ada masyarakat yang belum memahami, karena seperti kita tahu yang namanya merokok ini sudah menjadi hal yang budaya sangat lama dari dulu, zaman nenek moyang kita dulu. Kalau tidak merokok itu, kalau laki-laki bukan laki-laki, ya, tidak gentel ya, gitu ya. Nah, betul. Mungkin bisa dijelaskan, mungkin biar masyarakat ini tahu Pak Epi, kira-kira apa saja sih bahaya merokok ini? Betul. Jadi gini Pak Zukar, merokok ini merupakan lifestyle atau gaya hidup, ya, apalagi itu di kalangan para remaja. Karena pada intinya merokok itu merupakan suatu hal yang ingin dicoba pada generasi muda kita. Nah, dari sini kita mengingatkan untuk perokok pemula ataupun generasi muda kita, itu bahaya dari rokok tersebut. Itu yang harus kita ingatkan. Jadi dalam satu rokok atau dalam satu batang rokok itu Pak Zukar, itu mengandung sekitar 4.000 zat kimia. Kemudian ada 400 zat kimia berbahaya, dan ada 43 zat kimia yang bisa menyebabkan karsinogen.
Jadi kalau kita lihat dari sumber menyatakan bahwa rokok itu berbahaya, cukup untuk memastikan bahwa rokok itu memang membunuhmu. Nah, jadi dari slogan ada yang dibungkus rokok tersebut itu menyatakan rokok membunuhmu, karena di situ sudah terkandung 43 zat kimia yang bisa menyebabkan karsinogen. Iya, benar-benar. Gitu. 4.000 Pak Epi. Wah, berarti sangat berbahaya Pak Epi. 4.000. Satu aja berbahaya, apalagi 4.000. Ya berapa organ tubuh yang rusak bisa disebabkan itu. Ya bisa disebabkan oleh berisiko merokok ini ya Pak Epi. Mungkin efeknya ke depan ya Pak Epi ya. Mungkin efeknya ke depan ini mereka ini tidak tahu. Kira-kira efeknya karena banyaknya masuk zat ini Pak Epi ya. Kira-kira efeknya, karena seperti kata orang ya, merokok ini tidak bisa langsung ya Pak Epi ya. Tidak bisa langsung membunuh seseorang, merokok langsung meninggal. Atau merokok bisa langsung penyakit jantung gitu ya. Nah, kira-kira efek dari rokok ini Pak Epi, penyakit yang bisa ditimbulkan kita merokok. Jadi mereka ini sahabat sehat ya, biar tahu, karena resikonya ini tidak semudah yang kita bayangkan, langsung timbul gitu ya, tapi mungkin akan berjangka ya Pak Epi ya. Nah, kira-kira efek samping atau kira-kira penyakit apa yang bisa ditimbulkan karena efek samping atau pola gaya hidup perokok ini? Betul. Jadi gini Pak Sukar, efek yang ditimbulkan rokok ini efeknya sangat panjang. Ya, jangka waktunya panjang ya, Pak ya. Jadi penyakit pun itu penyakit yang disebabkan itu biasa penyakit tidak menular. Iya. Penyakit itu seperti, jadi kalau mereka itu konsumsi rokok dalam jangka waktu yang panjang ya, itu akan merusak sistem pernapasan seperti paru-paru. Kemudian penyakit yang ditimbulkan di sini seperti penyakit yang paling ngeri itu CA paru, kardiovaskular ya. CA paru. Kemudian di situ ada juga PPOK, penyakit paru obstruksi kronis. Iya. Kemudian ada juga penyakit bronkitis. Kemudian ada emfisema dan penyakit-penyakit lainnya. Ya. Kemudian dari hasil penelitian Pak Zukar, 90% itu kematian itu karena penyakit kanker paru. Iya. Kemudian ada 75% kematian itu disebabkan oleh penyakit paru lainnya seperti PPOK tadi. Sangat berbahaya ya Pak Epi ya. Kemudian bronkitis itu sangat berbahaya. Kemudian ada 40% itu kematian diakibatkan oleh stroke. Itu akibat dari perokok aktif. Sip. Yang mereka merokok itu memang dalam waktu jangka panjang. Sangat berisiko ya Pak Epi ya. Betul Pak Zukar. Akan tetapi jangkanya saja yang panjang ya, dan banyak sekali penyakit-penyakit yang ditimbulkan yang disebabkan oleh akibat merokok ini ya. Betul. Kemudian untuk generasi muda ini bisa menurunkan daya ingat, kemudian konsentrasi dalam belajar. Jadi kalau mereka pada saat muda untuk mengkonsumsi, pada saat usia produktif mengkonsumsi rokok-rokok tersebut, itu akan mempengaruhi tingkat kesehatan dari perokok tersebut Pak Zukar. Artinya banyak sekali penyakit-penyakit yang disebabkan oleh akibat merokok ini ya. Terutama penyakit yang disebabkan kardiovaskular ya, pernapasan ya, dan agak mengerikan sekali ya yang Bapak Epi sebutkan tadi ya, ini kanker tadi ya. Karena akan tetapi memang benar sobat sehat ya, memang resikonya ini jangka panjang ya. Akan tetapi ya pasti ya, akan pasti ini karena banyak sekali zat-zat yang masuk ya, yang harusnya tidak boleh masuk ke tubuh kita. Betul. Tapi dikonsumsi. Nah, salah satu itu zat CO yang karbon monoksida. Ya, yang menyebabkan kanker itu Pak Epi ya. Ya. Oke. Ada juga istilah nih, ada perokok ini ada perokok pasif dan perokok aktif. Nah, mungkin karena kita ini kadang-kadang nih Pak Epi ya, biar dijelaskan kepada masyarakat ya. Karena saya ini tidak merokok juga nih Pak Epi. Jadi kalau lagi ada acara yasinan atau sedekahan atau ngumpul-ngumpul bareng gitu ya dengan kawan-kawan ya, kawan sobat sehat,
tidak merokok, kita bilang kita menjauh dari kerumunan kawan-kawan yang merokok itu akan membuat ketersinggungan. Akan tetapi mungkin kawan-kawan yang perokok ini akan tersinggung. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Epi, kenapa orang yang merokok, perokok dan perokok yang pasif ini, perokok aktif dan perokok pasif ini akan sama risikonya. Boleh jelaskan Pak Epi? Oke. Jadi biar mereka yang menjauh ini, yang perokok ini tidak tersinggung Pak Epi. Betul. Jadi ada istilah perokok aktif, perokok pasif dan perokok pasif. Iya, iya. Perokok aktif dan perokok pasif itu potensi untuk suatu penyakit itu pada saat dia terpapar, ya, di tempat yang sama itu kondisi atau kesehatannya pun sama dengan perokok aktif tadi, perokok pasif. Iya, iya, iya. Karena zat yang ditimbulkan atau dikeluarkan dari perokok aktif tadi itu juga terhirup oleh perokok pasif tadi, Pak Zukar. Berarti ya asapnya tadi. Asap yang ditimbulkan, apa yang sama, iya, yang masuk dan yang keluar itu kan sama. Sama. Ya? Mungkin akan lebih berbahaya lagi karena bercampur dengan udara yang kotor di tubuh kita yang keluar itu ya. Nah itu. Iya, benar-benar. Jadi ada istilah Pak Zukar, asap rokokmu adalah racun bagi orang yang di sekitarmu. Ya, itu ya, kan benar, ada. benar. Jadi kita mengingatkan benar. teman-teman yang perokok pasif pada saat kita lagi hangout ataupun kumpul. Kumpul. Biasa iya, kan? Ya? Biasa Pak Zukar. Pak Zukar kan sering nongkrong ini. Jadi benar. Apalagi gini hangout. Mid time. Nah, mid time. Kata orang sekarang ini mid time ya. Jadi gini Pak Epi, kadang kita ngobrol-ngobrol nih dengan kawan-kawan, apalagi kawan kita nih ada yang merokok ya. Tidak menutup kemungkinan ini. Ada kawan pejabat mungkin yang merokok, kan kita sama teman-teman ya. Betul. Atau atasan kita yang merokok ya. Betul. Benar. Jadi kita mengingatkan. Maksud saya gini loh Pak Epi, jangan tersinggung ya teman-teman, sobat, kawan, teman atasan mungkin jangan tersinggung ya kalau seandainya teman-teman bawahan, kawan-kawan atau atasan kita pun yang merokok, kalau kita mengingatkan atau kita menjauh dari tempat kawan-kawan atau beliau ini yang merokok ya, jangan tersinggung karena seperti Pak Epi jelaskan tadi ya, beresiko ya Pak Epi ya. Asap rokokmu adalah racun bagi orang di sekitarmu. Itu cukup untuk mengingatkan perokok pasif pada saat Pak Zukar lagi nongkrong atau hangout. Hati-hati kalau teman boleh. Boleh. Iya boleh ya. Boleh. Kalau atasan berempang ya. Mungkin kena SP Pak Zukar. SP. Oke. Sangat beresiko kawan-kawan. Ya dengar sobat sehat ya, mungkin dipahami ya sobat sehat Dinas Kabupaten Musi Banyuasin dimanapun berada atau yang bisa mengakses video kami ini, bahwa jangan ada ketersinggungan ya, walaupun sepertinya kita ini ngobrolnya lucu-lucuan ya, akan tetapi benar ini resikonya kalau kita menghisap rokok teman-teman kita yang merokok. Biarlah asap rokoknya menjadi konsumsi mereka masing-masing, begitu ya Pak Epi ya. Apalagi yang nggak berisiko Pak Epi, mungkin ada yang mungkin bapaknya yang merokok, istrinya di rumah ikut merokok, ya berisiko kan, atau istrinya sedang hamil mungkin ya, bisa juga Pak Epi ya. Betul. Nah, jadi kebenaran kita kan dari Dinas Kesehatan itu di seksi P2PTM Kesehatan Nafsa itu ada program UBM, artinya upaya berhenti merokok. Jadi kita rekomendasikan yang perokok aktif itu untuk konsultasi ke puskesmas bagaimana tips cara untuk berhenti merokok. Jadi kita buka konseling di setiap puskesmas karena itu merupakan program dari pemerintah pusat ya. Dari kementerian. Oke Pak Epi ya. Jadi begitu sobat sehat ya, di samping merugikan diri kita sendiri ya, perokok ini, baik perokok aktif maupun perokok pasif ini sangat beresiko, terutama penyakit-penyakit tadi yang sudah jelaskan Pak Epi ya, penyakit kardiovaskular, pernapasan ya, yang tak kalah penting lagi kanker Pak, kantong kering ya. Nah, itu akan berbahaya juga itu, karena bisa menyebabkan orang rumah juga marah kalau kantong kering. Iya. Apalagi dengan kondisi seperti ini.
Betul Pak Sukar. Ya. Jadi kalau tidak salah itu satu bungkus rokok sekitar 18 sampai 20 ribu. Tapi tergantung dari merek rokok apa yang mereka beli. Benar. Jadi kalau satu hari mereka itu merokoknya satu bungkus atau 2 bungkus, artinya mereka harus mengeluarkan pengeluaran satu hari itu sekitar 50 ribu. 50 ribu kalau kita kali 30 hari artinya 1.500.000. Itu untuk rokok saja Pak Zukar. Benar. Jadi alangkah baiknya kalau dari pengeluaran itu kita saving untuk kegiatan yang lebih baik. Itu untuk di rumah. Benar. Contoh makan yang bergizi. Jadi memang 4 sehat 5 sempurna itu bisa dilaksanakan dalam keluarga. Benar, itu salah satu untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya Pak Epi. Betul. Benar. Betul. Jadi Pak Epi gini, karena kita ini efeknya Pak Epi, sepertinya tujuan kita ini untuk beberapa lapisan masyarakat, terutama mulai dari dini ya, untuk tidak merokok. Nah, mungkin masyarakat seperti kita ketahui ya, di masyarakat ini rokok ini menjadi hal yang biasa, masih masyarakat menjadi tren ya Pak Epi ya, mulai dari dini Pak Epi. Kira-kira adat Pak Epi, kan masyarakat kadang kita miris juga sendiri Pak Epi, anak-anak SMP sudah ada yang merokok ini. Mungkin kalau tidak ada peran aktif kita bersama, peran orang tua dan guru akan tidak cukup. Mungkin untuk menyadarkan masyarakat bahaya merokok ini, terutama anak-anak usia dini ya, kita bilang anak-anak ya Pak Epi ya, anak-anak usia dini agar tidak merokok ini, mungkin ada tips Pak Epi, biar mereka generasi milenial atau sobat-sobat sehat kita yang ada di masyarakat ini, di luar sana, mulai dari dini tidak mengkonsumsi rokok. Mungkin ada tips Pak Epi. Oke, kalau untuk perokok pemula ini Pak Zukar, tipsnya yang pertama itu jangan pernah mencoba. Yang kedua, hindari pergaulan yang mengarah kepada rokok gitu. Ya. Sedangkan untuk tip untuk perokok aktif itu ada 7 tip untuk berhenti merokok. Yang pertama itu bulatkan tekad untuk berhenti merokok. Yang kedua, berhenti merokok seketika. Jadi ada kemauan memang dari dalam diri si perokok tersebut harus untuk ada berhenti dari niat kita sendiri Pak. Betul. Benar. Yang ketiga itu kenali waktu dan tempat pada saat mereka kebiasaan merokok. Kapan pada saat mereka biasa merokok? Mungkin sesudah makan, sesudah makan atau di jam santai ya. Nah gitu dikenali. Kemudian atau itu akan sibuk. Betul, jadi akan dikurangi. Yang keempat ini Pak Zukar, tunda. Yang tadi kan yang ketiga tadi kenali waktu. Nah kemudian kita tunda waktu untuk merokok. Jadi itu tipsnya yang keempat. Dan yang kelima, berolahraga secara teratur. Yang keenam itu mintalah dukungan keluarga dan ataupun sahabat ataupun orang terdekat untuk mengawasi supaya kita berhenti merokok. Dan yang terakhir itu konsultasi ke dokter. Oke. Benar. Jadi itu tip untuk berhenti merokok bagi perokok yang pasif gitu Pak Zukar. Jadi mungkin sahabat sehat sudah mendengar nih arahan dari Pak Epi atau kata-kata dari Pak Epi. Mungkin ada tip dari Pak Epi tentang cara bagaimana bisa berhenti merokok bagi perokok yang sudah terlanjur merokok. Kalau saya boleh sharing nih, karena sedulunya Pak Epi, saya juga perokok dulu sekitar 9 tahun yang lalu. Nah, itu boleh di-share Pak Zukar. Iya. Bagaimana trik Pak Zukar untuk berhenti merokok? Nah, benar. Kebenaran pada saat dulu waktu remaja ini. Benar. Mungkin Pak Zukar pernah, saya juga pernah merokok. Benar. Tapi karena seiringnya waktu, karena bertambahnya usia, akhirnya kita bisa untuk berhenti merokok. Benar. Dengan kalau menurut saya 7 tip ini salah satunya masuk. Jadi benar. Jadi kalau saya ini Pak Epi sharing, mungkin ini benar, ini sudah benar. Akan tetapi yang paling utama menurut saya ini Pak Epi, yang paling utama bahwa kita ini niat, itu aja. Kalau kita sudah niat, walaupun dunia mengguncang pun tetap akan berjalan. Dan lagi Pak Epi, kalau saran saya, tips saya, memang ya
memang untuk berhenti merokok itu berat, akan tetapi kalau memang sudah niat budaya kita untuk membudayakan bahwa kita malu dan tidak akan lagi merokok, walaupun resikonya Pak Epi berbulan bahkan bertahun, resiko candunya merokok ini akan menempel. Rasa ingin merokok itu ada, berhenti masih ada, akan tetapi ketika kita niat kita berhenti, jangan diulangi. Kalau kita ulang lagi, cobalah. Kalau kita ulang lagi akan berulang. Jadi ketika kita satu kali niat untuk berhenti, stop. Betul. Benar ya. Jadi dia bersifat adiktif. Ya, candu. Dia ingat di kita kondisi kita makan pasti ingat. Kondisi kita santai pasti ingat. Posisi kita mau merokok ini. Jadi kalau memang mau berhenti, sobat sehat, kalau mau ada niat karena kita ingin sehat sebenarnya, karena risikonya sangat besar setelah tua nanti ya. Nah, ketika kalau mau berhenti, stop, kuncikan, jangan lagi coba-coba. Ada teman nih merokoklah sebatang, tidak apa-apa, kaki berhenti lagi, tidak mungkin. Ini akan berlanjut kembali Pak Epi. Jadi saran benar kata Pak Epi tadi, ketika kita mau berhenti, stop, jangan diulang lagi, jangan dicoba-coba lagi. Ya benar Pak Epi ya? Betul Pak Zukar. Jadi saya juga punya cerita nih, share teman-teman, ada keluarga juga nih. Kebetulan beliau ini perokok hebat, sampai bekerja pun harus ada rokok di mulut. Itu. Jadi ketika umurnya sudah 50 lebih, 50 tahun lebih Pak Epi, dia mengeluh nyeri dada, ternyata baru sekitar 1 bulan, ternyata baru tahu bukan effusi paru, ada cairan di dalam paru, jantungnya membengkak. Ini akibat dari rokok ya Pak Zukar ya. Jadi bukan mengada-ada, silakan di ini searching atau silakan diteliti ke media keluarga saya bahwa memang ada yang seperti itu. Jadi resikonya memang kalau lagi muda memang akan tidak terasa. Yang ada rasa percaya diri, rasa keren karena merokok ya tak? Iya, lifestyle. Kalau tidak merokok tidak keren, tidak dapat teman. Padahal enggak juga Pak Epi. Ternyata sekarang ya kita sama-sama ya. Sekarang saya merokok, tidak merokok, saya tambah banyak teman. Betul. Ya? Jadi kalau dia ada istilah di kalangan remaja ini Pak Zukar. Jadi kalau tidak merokok itu belum dikatakan lelaki sejati. Benar. Jadi dia ingin mencoba rokok tersebut sehingga dianggap memang benar-benar lelaki sejati. Nah, di sini mindset yang tentang rokok yang mengatakan bahwa merokok itu merupakan lelaki sejati itu harus benar-benar dihilangkan dari paradigma pemikiran yang ada di remaja. Benar. Oke. Jadi seperti ketahui Pak Epi, merokok ini kan bisa dibilang ada yang mengatakan rokok ini adalah muara dari narkotika. Ya benar tak? Ya, muara dari narkotika. Kalau kita merokok akan ada muaranya narkotika. Jadi mungkin sedikit tip nih untuk remaja-remaja di luar sana, terutama yang kita sentuh ini remaja sekolah ya Pak Epi ya, karena sangat disayangkan karena boleh dikatakan anak-anak SMP, SMA ya sekarang ini yang sudah merokok masih bisa diselamatkan ya. Nah, mungkin ada tip dari PFP, saran-saran dari PFP sebagai penutup dari podcast kita hari ini, boleh dikemukakan pada saat ini atau dikasih saran untuk mereka-mereka, karena sehat itu penting dan menjaga kesehatan itu penting, karena sehat itu aset bagi kita semua ya teman-teman sobat sehat. Apalagi masa muda kita ini, masa muda yang harus kita cari untuk kedepannya bagaimana kita ini menjadi generasi milenial yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Mungkin silakan Pak Epi. Oke, jadi kalau untuk perokok pemula Pak Zukar itu hindari pergaulan yang memang mengarah ke kegiatan yang tidak negatif. Jadi harus para remaja harus melakukan kegiatan-kegiatan itu yang bersifat positif baik di sekolah ataupun di luar sekolah Pak Zukar. Jadi ini ada persiapan untuk berhenti merokok bagi perokok pasif Pak Zukar. Jadi ada istilahnya STAR. Jadi pertama itu set a quit a date.
Artinya Pak Sukar, tetapkan tanggal berhenti merokok. Ya. Kemudian kira-kira bahasa Indonesia baik. Kalau aku tidak ngerti bahasa Indonesia baik. boleh ya. Jadi T kedua Pak Sukar itu kalau bahasa sekainya tell. Family and friend, kemudian you plan to quit. Gitu kan. Jadi artinya berhenti beritahu keluarga, kemudian sahabat ataupun yang teman dekat dan konselor untuk mulai berhenti merokok. Artinya ada pengawasan. Gitu, paling tidak kalau ada teman, aku sudah tidak merokok lagi ya, tolong jangan ditawari aku lagi rokok, ya, gitu ya. Mendapat support apa itu ya? Betul. Kemudian A ketiga Pak Sukar, antisipasi dan siapkan rencana apabila menghadapi godaan yang akan muncul pada saat berhenti merokok. Ya. Jadi siapkan. Itu godaan yang disampaikan oleh godaan Saiton. Itu yang sampai Pak Sukar tadi. Mulai ditawarkan lagi dalam satu batang. Akhirnya mengulang lagi. Seharusnya ada keinginan untuk berhenti merokok. Kalau Pak mau berhenti ya, jangan ada tawar-tawaran. Ini karena manusia Pak. Godaan banyak nian. Memang susah untuk menahan godaan Pak Sukar. Jadi tergantung dari niat yang disampaikan Pak Sukar tadi. Benar. Niat untuk berhenti merokok. Kalau merokok ini agak susah, coba dulu menahan godaan wanita dulu. Itu Pak Sukar. Ya. Kalau sudah bisa, baru bisa menahan godaan merokok. Serius ulangi lagi. Tadi sudah ulangi pertama. Jadi ada star namanya. S pertama itu tetapkan tanggal berhenti merokok. Tanggal berhenti merokok kapan? Tetapkan. Kemudian T itu beritahu keluarga atau teman untuk mendapat dukungan ya. Yang A ketiga Pak Sukar, antisipasi dan siapkan rencana apabila menghadapi godaan, ya, yang akan muncul pada saat berhenti merokok. Jadi R keempat ini Pak Sukar, remove cigarette, artinya singkirkan rokok. Jadi yang berhubungan dengan rokok stop. Jadi jangan gitu minta sama teman, kemudian ngantongi. Tapi yang paling sering ini Pak Sukar, itu minta. Benar. Itu lebih coba ya. Coba lagi sudahlah, pokoknya sebatang bayi dulu, kayak tidak lagi. Akhirnya akan mengulang lagi kembali dia merokok. Kemudian T yang terakhir itu konsultasikan ke dokter. Ya, tetap konsultasikan. Konsultasikan. Bagaimana prosesnya ya? Iya, betul. Kemudian kita kan di Kabupaten Musi Banyuasin ini kan di setiap puskesmas itu ada klinik UBM, artinya upaya berhenti merokok. Jadi jadi sahabat sehat ya, di setiap puskesmas atau unit pelayanan di kecamatan ya, puskesmas itu sudah ada UBM. Upaya berhenti merokok. Suatu ada kliniknya ya. Silakan konsultasi. Bagaimana kalau sobat sehat ingin berhenti merokok, silakan konsultasi di klinik UBM, klinik upaya berhenti merokok yang ada di puskesmas, sehingga proses atau niatan untuk berhenti merokok untuk menghindari penyakit di kemudian hari nanti atau penyakit berisiko, silakan sobat sehat konsultasi bagaimana prosesnya, sehingga proses untuk berhenti merokok sobat sehat yang ada di lingkungan puskesmas atau di luar sana bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitu Pak Epi ya? Betul. Oke sobat sehat, mungkin itu sudah closing statement Pak Epi. Silakan, kami kasih waktu sebentar untuk ini closing statement. Oke, terima kasih. Jadi untuk generasi muda ataupun masyarakat, kampanye rokok ini sangat masif dan gencar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan rokok untuk menarik peminat atau perokok pemula ini di kalangan remaja. Jadi mereka masif untuk melakukan kampanye. Kemudian dari pemerintah juga secara masif juga melakukan kampanye untuk berhenti merokok. Itu baik melalui Promkes ya Pak Sukar, ataupun melalui media cetak atau media elektronik, media promosi
media sosial atau media cetak ya, gitu ya. Oke, sahabat sehat, itu saja sebagai closing statement dari Pak Epi untuk remaja yang di luar sana yang tentu saja kita harapkan remaja kedepannya, remaja milenial yang berprestasi bagi bangsa tetap hidup sehat ya, karena hidup sehat adalah aset bagi kita semua ya, benar ya Pak Epi? Hidup sehat adalah aset. Ya, bagaimana kita mau melakukan aktivitas selanjutnya atau kita mau berkarya, berprestasi kedepannya kalau kita tidak sehat? Jadi pelihara dan jaga kesehatan kita dimulai sejak dini. Ayo berhenti merokok. Hidup sehat tanpa rokok. Hidup sehat tanpa rokok, karena merokok bukan tren atau bukan bukan gaya hidup ya. Merokok itu berisiko untuk kesehatan kita di saat ini dan ke depan, baik diri kita, lingkungan dan keluarga dan lingkungan sekitarnya ya. Ayo sobat sehat berhenti merokok ya. Oke sobat sehat, kita sudah banyak membahas permasalahan tentang beberapa bahaya merokok dan asap rokok di lingkungan kita. Merokok itu adalah urusan pribadi kita masing-masing, akan tetapi merokok di ruang publik itu urusan pribadi. Jadi hati-hatilah dalam merokok. Terima kasih sobat sehat. Saya Zukar pamit undur diri dalam membantu acara podcast ini dengan bincang-bincang sehat bersama narasumber kita Pak Epi SKM MSI. Terima kasih Pak Epi. Oke, sama-sama Pak Zukar. Kita sehat, kita Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.